Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Desti. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas, nggih? Jelas, Mbak Desti, jelas sekali. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Silakan saya kembalikan kepada Pak Teguh. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Desti. Saya Iya. mulai. Hari ini kita santai-santai. Apa namanya? Nggak ada break room juga. Biar nanti Pak Reza sama Pak Anom sama Pak Dhani nyanyi-nyanyi nanti. Ya, sambil nunggu Bu Sulfi, Bu Ana, dan lainnya tadi sambil masih di jalan, kita lihat apa namanya konser salah satu dari musisi kita yang meskipun sendiri tapi luar biasa cara dia mempengaruhi. Begitu juga lirik-liriknya. Jadi kalau kita nanti di dalam sebuah komunikasi, bagaimana kata-kata yang kita sampaikan, seperti yang kita sudah pelajari, lalu bagaimana mempengaruhi dengan body language, bagaimana mengajak dan bagaimana masuk di dalam audien itu. Jadi eye contact dan eye connect. Eye connect tidak hanya dengan mata, tapi juga bisa dengan kata-kata, ya. Dengan kata-kata seperti dengan Pak Anom gitu ya, misalkan, wah Pak Anom kita pernah makan bareng ya, kesukaannya Pak Anom rawon, misalkan gitu ya. Maka saya kalau benar itu Pak Anom adalah suka rawon, maka saya sudah memulai connect-nya itu adalah dari kata-kata, tidak harus dari mata. Hari ini temanya debat, debate, ya. Tapi kalau kita lihat tadi, ya, meskipun nanti itu yang kita bahas adalah dua orang atau bahkan dua kelompok atau dua massa yang berseberangan yang melakukan debat, ya. Debat merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih yang masing-masing berusaha mempengaruhi orang lain untuk menerima usul yang disampaikan. Nah ini, jadi garis bawahnya adalah berusaha mempengaruhi orang lain. Ari Lasso tadi awalnya cool, lama-lama dia lakukan connect kata-kata, connect body language, dan akhirnya interaktif dengan kata-kata dan interaktif dengan keterlibatan audien ke dia dan dia ke audien. Nah inilah yang kita pelajari dari kemarin itu adalah dipraktekkan dengan sempurna oleh Ari Lasso untuk mempengaruhi orang. Nah, di sini ada dua yang berseberangan, memang debat ya. Tetapi nanti conclusion-nya adalah eh, apa masanya biru kalau bisa ngikut yang merah. Kalau bisa masanya yang merah nanti jadi ngikut yang biru. Artinya mesti harus ada yang bisa mempengaruhi lebih banyak dibandingkan satunya. Nah, ini adalah kunci dari debat ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ini masih belum debat tetapi bagaimana mengekspresikan, bagaimana kita menceritakan sesuatu, tapi ini tidak saya putar sampai selesai karena waktunya 1 jam, tapi nanti besok saya kirim Bapak Ibu bisa lihat setelah apa namanya perkuliahan hari ini, jadi besok atau lusa atau kapan nanti bisa lihat ya. Ini kita lihat yang mewawancara Khairul Tanjung. Jadi Khairul Tanjung sudah punya pengaruh karena dia orang sukses, tapi orang-orang yang diwawancara adalah orang-orang yang sukses juga, yang kata-katanya membuat kita terbelalak kadang-kadang. Nah, ini Khairul Tanjung. Dian Sastrowardoyo. Nah, Bapak Ibu kalau tahu Khairul Tanjung adalah pemilik Bank Mega salah satunya. Dan Bank Mega ini adalah satu-satunya bank yang belum
meminta dana atau meminta apa namanya institusi lain bergabung. Jadi kayak Bank Niaga sudah ada CIMB, BCA yang segedenya itu sudah punya Jarum. Jadi Jarum bergabung dengan BCA dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa ya Bank Mega. Dia punya Trans Studio, Transcorp ya. Jadi dia punya itu sukses, cuman Transmall di Malang kurang-kurang bagus ya. Tetapi yang lainnya luar biasa ya. Putrinya Putri Tanjung itu juga sukses ya. Oke, kita lihat sih. Bapak Hairul Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kok suaranya kurang oke ya? Ulang lagi. Apa kabar semuanya? Tapi prestasinya luar biasa untuk ukuran usia mereka. Sehingga ini bisa menjadi contoh yang baik untuk Anda semua. Ya. Orang-orang muda ini orang-orang yang hebat. Ya. Oleh karenanya banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pengalaman orang-orang muda yang hebat ini. Sorry. Ikut-ikutan. Nah, yang terakhir berbeda. Ya. Kita panggilkan Dian Sastro. Nah, yang ketiga ini juga seorang anak muda yang luar biasa. Umurnya juga baru 32 tahun. Ya. Dia kuliahnya memang di Amerika, ya. Tetapi balik ke Indonesia bersama kawannya membangun sebuah platform yang sekarang menjadi luar biasa. Ya. Salah satu founder dari Gojek, Kevin Alwi. Kreativitas bisnisnya tentu is a very unique. Nah, ini kaitannya dengan kreativitas. Jadi selain kita belajar debat hari ini adalah orang-orang yang kreatifnya luar biasa, ya di atas rata-rata, ya kita lihat. Unik, ya kita mencoba menggali sebanyak mungkin hal-hal yang luar biasa dari 4 narasumber kita. Ya, kita mulai dari Jaki dulu. Ya. Jaki, Anda lahir di Sragen. Sragen itu kota kecil di luar kota Solo. Ya. Mohon maaf kalau kemarin ada istilah tampang Boyolali, ini tampang Sragen. Ya. Nanti tetapi ya bisa menjadi founder sebuah platform e-commerce ya yang besar ya. Berhasil masuk ITB, di ITB-nya juga saya lihat prestasinya luar biasa, aktif dalam organisasi, ya, jadi itu penting ternyata di dalam karir ke depan. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Jaki ya, mau memulai mencoba untuk membuat startup? Ini semua teman-teman yang hadir di sini pasti pengen membuat startup sama seperti Anda. Nah, apa yang membuat Anda itu mau
dan mampu membuat startup, ya, agar teman-teman semua ini bisa mengambil pelajaran yang baik dari Anda. Silakan. Ya, terima kasih Pak CT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak tadi waktu di belakang saya ngaturnya gini, ya, saya bilang pertama saya panggil Jaki, ya, kedua Dian, ketiga Kevin, keempat Randy. Tahu nggak kenapa? Supaya Dian diapit oleh dua yang muda-muda. Karena dua ini sama-sama 32 tahun. Saya bilang Randy, you agak out sedikit, karena udah agak tuir. Jadi oleh karenanya saya bilang ini, sebabnya kalau dekat-dekat saya juga nggak boleh. Ya, oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti dibilang Pak CT, saya berangkat dari Sragen, dari kampung, terus kemudian kuliah di Bandung. Salah satu yang membuat saya pengen bangun startup atau Bukalapak. Bapak Ibu masih ingat ya, 3 menit, 3 menit, 3 menit ya. Apa namanya, kemudian cara kita presentasi, bagaimana kita menceritakan sesuatu. Nah, ini dipraktekkan oleh 4 orang di sini. Adalah saya ngerasa di Indonesia ini banyak banget masalah Pak CT. Ya, kalau kita sebut masalahnya banyak banget lah. Pengen sih jadi bagian dari masalah karena saya udah cukup bersyukur dapat kuliah di perguruan tinggi yang bagus. Jadi waktu itu berangkat dari keinginan ini tuh Pak CT. Jadi keinginan bahwa apa bisa skill saya tuh dipakai untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dan awalnya memang nggak yakin, nggak yakin apakah ini sesuatu ini bisa besar. Karena kalau ngelihat pengusaha-pengusaha besar itu kan pengalamannya biasanya lama prosesnya. Terus kemudian temannya juga biasanya ya konglomerat juga Pak CT. Jadi saya pikir waktu itu tidak pernah ada harapan besar secepat ini gitu loh. Tapi ternyata di era digital ini teman-teman, asalkan kita kerja keras, terus punya kemauan dan tekad yang kuat, terus juga kreatif Pak CT. Jadi selalu mencari cara-cara baru karena di era yang baru ini justru anak muda malah lebih kompetitif Pak CT. Karena mereka lebih mengerti marketnya, dan internet kebetulan adalah market untuk anak-anak muda. Jadi saya pikir berangkat dari idealisme itu, bagaimana bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena saya juga datang dari latar belakang dari kampung gitu. Oke, jadi Jaki bilang idealisme menjadi dasar keinginan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik karena latar belakang keluarga, tempat tinggal dan lain sebagainya pengen mengangkat, ya. Pertanyaan saya, idealismenya muncul dari awal apa munculnya belakangan? Munculnya dari awal, dorongan awalnya tuh pengen, karena kita sebagai manusia menurut saya tidak bisa ya hidup biasa-biasa aja ya Pak. Jadi harus bisa memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Jadi pengen dulu tapi ternyata nggak nyangka keinginannya dikabulkan dengan kerja keras dan kreativitas tadi. Oke, teman-teman, ternyata membuat sesuatu didasari idealisme itu is works, artinya bisa jalan karena keinginan berbuat sesuatu untuk sesuatu yang baik, maka ada energi. Energi itu yang digunakan oleh Jaki untuk akhirnya melakukan sesuatu yang mungkin buat orang is not easy, tidak mudah, tetapi karena idealisme spirit itu akhirnya dapat energi yang lebih untuk do something. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini is okay, ya. Nah, ini latar belakangnya. Kalau Dian sekarang, ya, saya tanya tadi di belakang, Dian, ini teman-teman nanya, ya,
udah enak jadi artis, honornya gede, populer, ya. Ngapain bikin-bikin startup? Ya, ngapain juga nyoba-nyoba usaha? Ya, apa honor nggak cukup? Kalau menurut saya mungkin honor dia jadi artis mungkin lebih besar daripada hasil daripada startup. Ya, nah apa sebenarnya motivasi dari Dian ya untuk memulai startup atau usaha ini? Mungkin saya mau cerita dulu nih Pak. Waktu itu sekitar tahun 2005-2004 gitu ya. Saya waktu itu udah lumayan jadi bintang film yang agak dianggap serius gitu ya. Waktu itu ada Peringan Cinta Pertama, waktu itu sukses gitu. Dan salah satu kesuksesannya tuh membawa saya untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi brand ambassador dari sebuah program mikrobisnis dari salah satu bank nasional, bank BUMN gitu ya. Nah ternyata perjalanan saya menjadi artis itu Pak, malah memberikan saya kesempatan untuk terekspos kepada dunia wirausaha muda. Jadi waktu itu bank itu punya program untuk memberikan pinjaman ringan untuk anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda yang berani berwirausaha. Kenapa? Karena menurut mereka itu penting sekali untuk kemajuan ekonomi negeri kita. Karena dengan terbukanya lebih banyak wirausaha, startup lah ya basically bahasanya sekarang. Anak-anak muda itu akan bisa membuka banyaknya lapangan pekerjaan baru dan instead of mencari pekerjaan mereka malah bisa memberikan lapangan pekerjaan baru. Dan menjadi brand ambassador program mereka ini saya jadi ikut roadshow ke 27 kota gitu, ke 27 provinsi dan saya bertatap muka sama teman-teman yang menginspirasi yaitu teman-teman yang sudah berhasil bikin wirausaha kecil gitu dan juga teman-teman yang sedang mau diinspirasi gitu yang masih mikir-mikir mau buka apa gitu. Cuma pengalaman-pengalaman seperti itulah yang justru membuat saya belajar dan membuat saya ngeliat lagi gitu ke diri saya. Apa ya iya saya cuma berkarya dalam dunia hiburan aja gitu loh. Apa cuma segini aja kemampuan saya? Jangan-jangan di dalam diri saya juga bisa melihat orang yang mungkin punya keberanian untuk membuka wirausaha walaupun kecil mulainya gitu. It's a startup gitu dan mungkin nggak langsung sukses, nggak langsung biayanya bisa bersaing dengan penghasilan saya sebagai artis. Cuma saya ngelihat untuk bisa untuk bisa memberanikan diri masuk berwirausaha aja itu udah suatu mindset yang baru sih. Pada saat kita bisa berpikir secara entrepreneur itu kita kan risknya semua kita tanggung gitu loh. Keberaniannya semuanya juga energi kita yang menopang cita-cita besar itu untuk beneran jadi manifest menjadi sebuah usaha. Dan hal itu menginspirasi saya dan harapan saya itu bisa menginspirasi orang-orang sekitar saya sih gitu. Jadi pengennya sih walaupun mungkin sekarang usaha saya tuh belum ada yang gede-gede banget gitu ya Pak. Cuma mudah-mudahan keberanian saya untuk merambah ke dunia usaha, dunia bisnis kecil-kecil gitu. Ada startup satu, ada bisnis kuliner satu gitu. Dan sekarang saya mau masuk ke producing film juga satu. Semoga ini bisa menginspirasi gak cuma diri saya sama keluarga saya sama teman-teman saya. Tapi justru fans-fansnya saya yang mungkin selama ini ngikutin keartisan saya untuk jadi fansnya artis yang ini jangan cuma ngefans doang tapi juga terinspirasi dong ikut bikin usaha, ikut menjadi orang-orang yang berani bikin startup supaya pergerakannya bisa masif dan kalau bisa mudah-mudahan bisa sebesar nationwide. Kalau misalnya saya bisa bikin kontribusi sebesar itu buat satu bangsa misalnya berarti kan kontribusi yang saya lakukan gak cuma buat diri saya tapi buat satu generasi gitu. Jadi Dian ini lain lagi backgroundnya sama Kevin, sama Jaki. Kalau Jaki bicara karena idealisme, Dian karena fungsi sebagai artis, jadi brand ambassador, punya kesempatan melihat hal yang banyak, lalu mencoba mengambil kesempatan. Ini prinsip entrepreneur. Entrepreneur itu pada dasarnya yang pertama adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mengambilnya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau nggak dilihat nggak ada opportunity-nya, nggak ada kesempatan, what we have to do? Tugas entrepreneur menciptakan
peluang itu. Jadi peluang ditangkap. Banyak orang nanya ke saya, Pak, kita udah coba lihat peluangnya nggak ada. Terus what we have to do? Ciptakan peluangnya. Itulah prinsip entrepreneur. Dan Dian itu melihat. Tentu Dian mendapatkan manfaat, ya, artis terkenal, banyak fansnya, ya, ada manfaat yang didapat, ya, dengan begitu langsung bisa jadi downlinknya, ibaratnya begitu. Nah, pertanyaan saya sekarang, Dian, gimana me-switch pemikiran dan kan ditaruh di tempat lagi lesu lah ya. Pas tahu pagi ya untuk memulai sesuatu mudah, ya. Dian seorang artis yang populer, kemana-mana ibaratnya dipuja-puja oleh fansnya, tiba-tiba harus melakukan proses transformasi dirinya, merubah pola pikir, pola tindak, ya, untuk bersedia jadi jongosnya, ya, bersedia nggak tidur, begadang, bersedia mandi di kantor dan lain sebagainya. Seorang artis Dian Sastro gitu loh, ya. Nah, itu adalah note yang penting untuk teman-teman semua. Nggak ada sesuatu yang mudah, ya. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan, itu nggak ada. Jadi ini note yang penting untuk teman-teman itu, kalau nanti mau mulai, ya, harus siap. Ini pengalaman-pengalaman teman-teman. Kevin sekarang. Kevin ini tadinya seorang profesional. Dia berteman, bekerja bersama dengan Nadiem di salah satu perusahaan e-commerce, ya, dari profesional. Tiba-tiba, ya, itu membuat satu aplikasi, ya, Gojek, ya, dan nggak mau meninggalkan tempat kerjanya sebelumnya, sebelum kelihatan agak lumayan ini Gojeknya. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana proses Anda mengambil keputusan bersama Nadiem dari kerja yang relatif sudah oke, gaji sudah lumayan, ya, itu mentransform diri Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Kayaknya ini juga merupakan apa ya, ciri kepribadian juga, karena waktu Nadiem sama saya kerja di perusahaan e-commerce itu, juga kita bisa dibilang karyawan nomor 1 sampai 10. Jadi kita benar-benar membangun sesuatu dari awal. Dan dari dulu kita itu emang tipe orang yang ingin membangun, bukan cuman misalnya ada perusahaan atau institusi atau organisasi yang udah jadi cuman masuk dan cuma jadi bagian kecil gitu dari misi atau strategi organisasi atau perusahaan itu. Jadi kita emang dari dulu ada passion untuk membangun. Jadi pas kita sebenarnya tadi pertanyaan Bapak itu menarik banget mengenai idealisme. Karena sebenarnya pas kita memutuskan untuk berangkat dan mulai perusahaan ini, itu bukan dari idealisme, melainkan dari pragmatisme. Jadi banyak pragmatisme yang jadi dorongan. Pragmatisme yang pertama ya tentunya yang tadi ya dari sudut pandang kepribadian. Memang kita personality-nya kayak gitu. Pragmatisme yang kedua yang kita lihat adalah sebagai warga Jakarta yang setiap hari harus menghadapi kemacetan yang luar biasa. Kita benar-benar ngerasa ini adalah problem yang bukan cuman suatu problem yang kecil, yang cuma ngabisin waktu, tapi benar-benar ada impact terhadap kualitas hidup orang. Jadi kan itu waktu yang kita habisin macet-macetan itu bisa dipakai untuk bersama keluarga, bersama teman, melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Jadi ada unsur pragmatisme yang kedua itu. Terus yang ketiga itu kita juga
sering ngojek pada saat itu. Nah, jadi melalui banyaklah perbincangan-perbincangan. Ya, ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, dari data yang disampaikan Kevin, pragmatisme yang kedua dan ketiga itu adalah data yang memang menceritakan program yang dia buat yang namanya Gojek itu memang untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat itu. Dan memang setelah dikasih, ntar ceritanya berlanjut, itu yang daftar sampai 1 stadion itu ya. Keren. Jadi luar biasa. Nah ini video ini nanti bisa juga sebagai salah satu referensi Bapak Ibu untuk menjawab UAS yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan perusahaan Bapak Ibu nantinya, apakah bisa seperti 4 orang ini atau 4 orang ini salah satu dari referensi yang bisa sebagai masukan bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke perusahaan atau kira-kira 10 tahun yang akan datang perusahaan itu akan bisa seperti apa dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide dari Bapak Ibu. Oke, jadi kalau di awal tadi itu Ari Lasso adalah bagaimana cara mempengaruhi orang untuk berkomunikasi dengan dia, memuja dia, ikut nyanyi dengan dia. 4 orang ini juga mempengaruhi sebenarnya, yaitu mempengaruhi dari ide-ide yang disampaikan dan akhirnya orang mengikuti ide-ide yang dilempar mereka. Dan mereka sukses semuanya ya. Jadi 4-4 ini orang-orang yang masih muda melemparkan ide ke masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat, terpengaruhi semua masyarakat itu dan akhirnya ide mereka bisa jalan. Ya. Nah, apakah dia melempar ide ke masyarakat itu hanya melempar atau mempresentasikan? Kalau kita kemarin belajar kan mempresentasikan, kita belajar kreativitas, kita belajar juga apa namanya critical thinking ya. Sebenarnya pada saat mempengaruhi masyarakat itu kita juga melakukan debat, Jadi bagaimana masyarakat yang tidak mengerti ada Gojek tapi mereka sebenarnya juga butuh ya. Dan ternyata kebutuhan itu yang selama ini tidak diungkapkan, tidak disampaikan, ternyata setelah ada Gojek luar biasa. Dan setelah ada Gojek, ternyata ada GoFood yang juga luar biasa, sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang yang memproduksi makanan tanpa perlu bikin tempat makanan yang bagus, tanpa perlu atmosfer resto atau kafe yang bagus, dia bisa laku keras, gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu bagaimana melakukan dan mempengaruhi segmen market yang dia tuju untuk bisa mengikuti dari produk yang dia buat. Nah, itu juga sebenarnya debat-debat antara kita sebagai orang yang memproduksi sesuatu dengan market yang mestinya kita bisa pengaruhi untuk membeli produk kita. Ya, terjadilah sebenarnya debat itu terjadi antara market dengan pemilik produk ya. Nah, jadi debat itu tidak selalu berdebat secara langsung, tetapi kita juga akan pelajari ini debat secara langsung itu apa aja ya. Jadi di sini debat ditujukan untuk mendapat pembenaran dan dukungan atas usul yang disampaikan. Nah, tadi Gojek itu pembenaran kan, setelah kita pakai, enak ya. Kita ternyata cukup pencet-pencet-pencet, datang kita diantar, waktu kita jadi luar biasa banget, tidak kena macet, tidak tidak kena macet dan sebagainya gitu ya. Nah, yang di sini kita pelajari adalah debat ditujukan untuk mendapat pembenaran dan dukungan atas usul yang disampaikan. Ada 4. Jadi tujuannya 4 ada leadership showcase, policy determination, standpoint declaration, dan plea rejection. Ya, menolak dakwaan. Ya. Nah, di sini yang disebut leadership showcase adalah kepemimpinan dalam mengarahkan tim debat. Ya, di sini contohnya adalah saya menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah menyampaikan argumen mereka. Sekarang mari kita lihat
Bagaimana kita merangkum poin-poin penting dan mengatasi argumen lawan dengan efektif. Ya, langkah-langkahnya rangkum argumen, tunjukkan kelemahan pakai analisa SWOT, ya, kemudian ajukan solusi. Nah, akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan dalam diskusi itu dan kita mendengar bahwa tim lawan mengandalkan data yang belum terverifikasi. Ya, kami ingin menekankan bahwa data yang kuat adalah fondasi dari argumen yang valid. Oleh karena itu kami mengusulkan agar diskusi ini berfokus pada data yang terverifikasi. Nah, ini bisa memenangkan debat itu kalau ternyata lawan belum punya data yang terverifikasi. Ya, jadi punya data itu. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Kevin, pragmatis itu 1, 2, 3 itu juga data. Ya, kemudian apa namanya, Jaki itu juga tadi juga punya data gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana menjadi leadership showcase ya. Jadi di sini disebutkan bagaimana kita menangani konflik internal gitu ya. Sama mengidentifikasi masalah, kemudian difasiliti discussion-nya, kemudian konsensusnya gimana. Jadi titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak dan perkuat argumen tim. Ya, kayak tadi itu si Gojek ini ternyata masalahnya adalah orang-orang kena macet. Ya, ternyata untuk menuju satu tempat harus memakan waktu cukup lama. Kemudian akhirnya solusinya adalah Gojek itu tadi. Ternyata setelah di-share di masyarakat, jadi kalau kita kemarin itu bicara design thinking, maka di design thinking itu adalah kita mendapatkan insight dulu, kemudian bikin ide, kemudian bikin prototype, kemudian dilempar ke masyarakat, maka Gojek itu adalah sebuah contoh yang tepat untuk implementasi dari design thinking yang pernah kita pelajari. Dan contoh untuk leadership showcase yang ini, ya. Kemudian, nah ini ada lagi, kalau ini beneran debat ya, beneran debat di dalam sebuah debat yang mungkin di depan TV gitu ya, di depan masyarakat, di syuting oleh media televisi seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia gitu ya. Maka kita bagaimana bisa mengatur waktu, bagaimana kita bisa memberikan sebuah sesuatu yang ternyata bisa dicerna oleh orang yang mendengar ya. Biasanya ini di mana? Pemilihan putri gitu ya, Miss Universe, Miss World gitu ya. Dikasih waktu 5 menit untuk menyampaikan sesuatu tentang ini gitu ya. Nah, akhirnya menyampaikan sesuatu dan biasanya kalau dalam rentang waktu pendek yang dia dapatkan itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, dia punya nilai yang luar biasa dibandingkan kompetitornya. Jadi kalau tinggal 3 besar itu ya, masing-masing dikasih 5 menit, misalkan ternyata 5 menit dari peserta yang nomor 2 dimaksimalkan 5 menit dan dia bisa menjelaskan sangat bagus, to the point semuanya, dan itu ternyata dibutuhkan oleh si penanya dan audien yang di situ, dia bisa menang karena dia bisa mengelola waktu debat yang luar biasa. Ya, nah ini ada contohnya. Ini masih hangat nih, masih hangat. Bapak Ibu mungkin kemarin-kemarin sudah lihat ya. Saya juga lihat ini tiap hari. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini kita lihat ini sampai bagaimana dia leadershipnya ini bisa mengalahkan pesaingnya sampai mic-nya jatuh. Mic-nya jatuh. Kita lihat. Interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan
tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Apresiasinya? Ya.
ya, itu adalah leadership showcase. Bagaimana dia diserang tapi melakukan serangan balik dan akhirnya bisa memanage serangan itu dengan serangan baliknya dan di posisi yang lebih bagus daripada yang menanyakan atau yang menyerang dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah policy determination atau menajamkan kebijakan. Ya, jadi ini adalah penajaman kebijakan berarti mengidentifikasi, merumuskan, mempresentasikan kebijakan, argumentum Anda secara efektif. Ya, jadi bagaimana kita mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, menjustifikasi dan bukti, kemudian solusinya apa, dan akhirnya kita mengambil kesimpulannya apa. Ya, jadi ini ada contoh menajamkan kebijakan dalam debat publik ya. Jadi ini adalah pertama investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan teknologi bersih yang dapat mengurangi emisi dan sektor industri. Ya. Kedua adalah pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang beralih ke energi terbaru. Ya. Maka harus tahu bahwa teknologi bersih dapat mengurangi emisi karbon sampai berapa. Ya. Dan 10 tahun jika adopsi secara luas maka bagaimana ya itu adalah terkait dengan debat publik. Kemudian kalau akademis, identifikasi masalahnya apa, institusi pendidikan saat ini mengalami stagnasi dalam kualitas pendidikan dan penelitian. Jadi penelitian kita ini di Indonesia dibandingkan Malaysia aja jauh banget ya. Malaysia luar biasa ya, apalagi Singapura ya. Nah, akhirnya usulannya apa? Perombakan kurikulum untuk memasukkan lebih banyak keterampilan praktis dan berbasis industri. Kedua, peningkatan dana penelitian. Ya, jadi ini adalah bagaimana menajamkan kebijakan dalam debat akademis. Ya, maka akhirnya kesimpulannya dengan reformasi kurikulum dan peningkatan dana penelitian, kita akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menguatkan posisi universitas di kancah global, gitu ya. Ini adalah apa namanya yang lainnya. Contoh kebijakan publik ya, mengusulkan reformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi. Ya, banyak warga tidak memiliki akses memadai ke layanan kesehatan karena keterbatasan asuransi. Nah, akhirnya rumusannya adalah pertama perluasan cakupan asuransi kesehatan untuk mencakup lebih banyak orang dengan biaya yang terjangkau. Ya. Kedua, implementasi sistem manajemen data medis yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya administrasi. Jadi kalau kita sekarang online pencet itu mungkin kita tidak melalui dari meja ke meja yang kadang-kadang ada uang di bawah meja dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada justifikasinya juga dan akhirnya kesimpulannya dengan kebijakan ini akan membuat sistem kesehatan lebih inklusif dan efisien. Jadi manajemen data yang terintegrasi akan mengurangi redundansi dan meningkatkan akurasi data pasien. Ya. Studi kasus menunjukkan bahwa negara yang menerapkan sistem seperti ini melihat pengurangan biaya administrasi hingga 20%. Nah, ini dia. Jadi ternyata dengan model sistem seperti ini ternyata bisa mengurangi sampai 20%. Ini adalah policy determination. Jadi bagaimana membuat sebuah kebijaksanaan atau kebijakan yang ternyata bisa mendapatkan keefektifan dari kebijakan yang baru ini. Nah, ini sama ya. Ini contoh juga. Ini kebetulan yang masih anget juga dari debat kemarin. Kita lihat lagi ya. Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk bertanya kepada calon Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit.
Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKIPI dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena Wakil Presiden. Ya itu ya. Nanti dilihat sampai habis ya. Nanti kalau ngelihat terus habis waktunya. Nah, dalam debat ada lagi yang jangan dilupakan adalah selalu bisa manage emosi. Nah, ini terpancing Profesor Mahfud terpancing untuk sedikit naik emosinya. Nah, ini tidak boleh sebenarnya dalam debat ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah standpoint declaration atau penentuan sikap benar atau salah ya. Jadi adalah penentuan sikap merupakan proses di mana Anda menyatakan posisi tegas terkait suatu isu, baik itu mendukung atau menolak argumen tertentu. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah ini. Kita lihat. Perbedaan persepsi dan sudut pandang memang sering terjadi dan bahkan bisa mengakibatkan konflik dalam komunikasi. Tapi tahukah kamu bahwa kondisi lingkungan individu sangat berpengaruh terhadap perbedaan persepsi dan sudut pandang loh? Hal ini juga dijelaskan dalam teori komunikasi. Teori apa sih? Yuk simak videonya sampai habis bersama saya, Juang Nur Halimah. Teori komunikasi yang membahas pada bagaimana kondisi hidup individu dapat mempengaruhi cara pandang individu terhadap sesuatu disebut teori sudut pandang atau standpoint theory.
Untuk lebih jelasnya, teori sudut pandang atau standpoint teori merupakan teori yang memberikan perhatian pada bagaimana kondisi dan keadaan hidup individu dapat mempengaruhi individu tersebut, bagaimana memahami dan mengkonstruksikan lingkungan di sekitarnya. Teori sudut pandang atau standpoint teori dipopulerkan oleh Sandra Harding dan Nancy C.M. Harstock. Sandra Harding merupakan seorang filsuf sains yang berkontribusi pada pengembangan studi feminis, antirasis, merupakan seorang filsuf feminis bergelar Profesor Ilmu Politik dan Studi Wanita di Universitas Washington pada tahun 1984. Sejarah teori sudut pandang. Teori standpoint berasal dari beberapa teori lain yang sudah muncul sebelumnya. Teori ini berasal dari George Hegel, yaitu seorang filsuf Jerman yang menganalisis kaitan antara majikan dan pembantunya untuk menunjukkan bahwa apa yang orang tahu tentang diri mereka, orang lain, dan masyarakat akan sangat tergantung pada lingkungan mereka. Hasil analisisnya mengatakan apa yang mereka tahu tentang dirinya, orang lain, dan lingkungan sosialnya tergantung pada kelompok mana mereka berada. Selain itu, teori ini juga berdasar pada perjuangan kelas seperti filsafat kaum proletar, karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Kemudian, teori standpoint dikembangkan oleh Sandra Harding dengan menggantikan kedudukan kaum proletar oleh kaum perempuan yang melawan sistem patriarki. Kemudian, Harstock mendasarkan teori ini pada 5 asumsi tentang kehidupan sosial. Yang pertama, ada struktur material atau posisi kelas membatasi pemahaman mengenai hubungan sosial. Artinya, sudut pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh posisinya dalam kelas sosial, seperti miskin atau kaya, laki-laki perempuan, buruh atau majikan, dan lain sebagainya. Kedua, semua sudut pandang bersifat parsial. Artinya, bila kehidupan disusun secara berlawanan untuk dua kelompok yang berbeda, pemahaman masing-masing kelompok akan berlawanan satu sama lainnya. Ketiga, kelompok penguasa menyusun hubungan material, di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. Artinya, sistem kehidupan sosial ini dibentuk oleh kelompok-kelompok yang berkuasa atau yang dominan. Keempat, visi yang ada pada kelompok yang tertindas adalah hasil pencapaian dari perjuangan dan prestasi. Artinya, jika ingin mendapatkan kesetaraan, kelompok tertindas harus melakukan sebuah upaya yang tidak mudah. Terakhir, perjuangan kaum marginal seringkali menghasilkan visi yang lebih jelas dan lebih akurat daripada yang dibuat oleh kelompok penguasa. Di sini, pandangan kelompok marginal seringkali lebih manusiawi daripada kelompok penguasa karena pengalaman mereka yang tertindas. Harstock juga menambahkan asumsi yang berkaitan dengan pengetahuan dan cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, semua pengetahuan adalah produk aktivitas sosial. Dengan demikian, pengetahuan tidak dapat benar-benar objektif. Artinya, pengetahuan adalah sesuatu yang subjektif atau bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Kedua, kondisi budaya menghasilkan bingkai pemahaman yang berbeda dari kondisi yang membingkai kehidupan manusia. Ya, itu dan yang terakhir adalah jadi penentuan sikap benar itu ternyata kita melihat dari sudut pandang yang mungkin juga ternyata bisa berbeda, ya. Kemudian adalah plea rejection, ya, menolak dakwaan. Jadi menolak dakwaan itu strategi di mana secara tegas menolak argumen atau klaim yang diajukan oleh lawan debat, ya. Jadi ini salah satunya kalau aplikasinya di dalam aktivitas bahwa dalil penasihat hukum yang mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena menyalin ulang atau copy paste dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidiar dalil yang sesat dan tidak berdasar. Apabila penasihat hukum memang sungguh-sungguh mencermati materi surat dakwaan, maka dapat dilihat secara objektif bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara kedua dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut. Poin pertama,
Pada bagian kepala dakwaan terdapat lokus delikti dan tempus delikti yang berbeda antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau dan seterusnya bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29. Dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau dan seterusnya. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekira pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Poin selanjutnya, pada kepala dakwaan Jadi apa namanya, seperti yang contoh ini, jadi penolakan dakwah tadi di video tadi adalah tidak sesuai dengan bukti yang ada antara yang pertama dengan yang kedua, ya. Jadi ini contoh adalah penolakan dakwaan dalam debat kebijakan publik, ya. Moderatornya bilang bahwa tim lawan mengklaim bahwa mengurangi pajak untuk perusahaan besar akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi. Namun kami menolak klaim ini dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, tim lawan berpendapat bahwa pemotongan pajak untuk perusahaan besar akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, data dari berbagai studi menunjukkan bahwa pemotongan pajak untuk perusahaan besar tidak selalu berujung pada penciptaan lapangan kerja ternyata. Sebaliknya, banyak perusahaan cenderung menggunakan penghematan pajak untuk pembelian saham, untuk peningkatan dividen. Jadi bukan untuk investasi yang menciptakan pekerjaan baru ternyata. Ya. Jadi ini ada contohnya, maka kesimpulannya adalah menolak klaim bahwa pemotongan pajak untuk apa namanya, perusahaan besar secara otomatis akan meningkatkan lapangan kerja berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, penolakan dakwaan dalam debat pendidikan. Jadi tim lawan mengklaim bahwa penerapan ujian standar yang ketat di sekolah akan secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ditolak klaim itu. Karena apa? Ujian standar yang ketat akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong siswa dan guru untuk lebih fokus menurut apa namanya, lawannya. Tapi argumennya adalah penelitian menunjukkan bahwa ujian standar yang ketat seringkali menyebabkan tekanan berlebihan pada siswa dan guru dan tidak selalu meningkatkan kualitas pendidikan ternyata. Ujian yang terlalu fokus pada hasil dapat mengabaikan pembelajaran yang lebih mendalam dan kreativitas, ya. Nah, akhirnya setelah ada studi dari National Center for Fair dan Open Testing menunjukkan bahwa sekolah yang mengadopsi pendekatan berbasis ujian standar cenderung mengalami penurunan dalam motivasi siswa dan meningkatnya stres malahan, tanpa peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar jangka panjang. Kesimpulannya ditolaklah. Ya, ini ada lagi untuk kesehatan. Ya. Ini adalah beberapa hal terkait bagaimana menolak dakwaan atau sebuah statement dari berdasarkan data tadi, ya. Oke, maaf ini agak flu, ya. Di sini ada jenis debat, ada political debat, ada restoration debat, ada casual debat, ya. Jadi kalau yang political adalah membahas tentang isu yang berhubungan dengan kepentingan termasuk apa namanya, tentang politik, ya. Kalau mengenai restoration adalah debat tentang penentuan rancangan undang-undang atau keputusan yang bersifat masif. Yang ketiga adalah isu-isu yang tidak terlalu formal, ya. Contohnya apa? Nah, kalau ini tadi yang pertama adalah political debat. Nah, ini contohnya, ya. Jenis-jenis debat. Obamacare menjadi salah satu poin debat Capres Amerika Serikat
putaran kedua. Pertanyaan datang dari perwakilan masyarakat yang hadir dalam town hall. Sorotan utamanya adalah bagaimana cara dua calon presiden menekan premi Obamacare serta memperluas pertanggungan. Dan berikut cuplikan perdebatan kedua capres terkait Obamacare. We have to repeal it and replace it with something absolutely much less expensive and something that works, where your plan can actually be tailored. We have to get rid of the lines around the state, artificial lines, where we stop insurance companies from coming in and competing because they wanted, President Obama and whoever was working on it, they want to leave those lines because that gives the insurance companies essentially monopolies. We want competition. You will have the finest health care plan there is. She wants to go to a single payer plan, which would be a disaster, somewhat similar to Canada. So I want very much to save what works and is Ini good adalah about the Affordable Care menolak Act. But we've got to dakwaan get costs down. We've dari got to Trump. provide some additional help to small businesses so that they can afford to provide health insurance. But if we repeal it, as Donald has proposed, and start over again, debat politik antara Trump sama Hillary Clinton. Ya. Kemudian ada restoration debat. Nah ini contohnya. Satu Brawijaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Kita satu Brawijaya, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah dan seluruh pemirsa yang kami hormati, izinkan kami dari Universitas Brawijaya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Yanggrani sebagai pembicara pertama. Tugas saya ialah memberikan limitasi pada mosi, menjelaskan kata kunci dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Selanjutnya ada Pugu Ananta Putra sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim kontra. Dan yang terakhir akan saya Leli Kurniasari sebagai pembicara ketiga akan menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh pembicara kedua tim kontra dalam pidato penutup. Baik dewan juri yang terhormat, mosi yang diperdebatkan kali ini adalah lunturnya karakter budaya bangsa akibat adanya globalisasi. Agar pembicaraan ini terarah, maka tim kontra membatasi latar dari kata kunci globalisasi, yakni di era postmodern. Selanjutnya terdapat kata kunci yang menjadi dasar argumentasi tim kontra, yakni luntur, karakter budaya, globalisasi, dan yang terakhir postmodern. Definisi luntur menurut KBBI yakni berarti hilang atau turun, sedangkan karakter budaya adalah ciri tanda kesifatan kebudayaan. Kita harus sama-sama mengetahui terlebih dahulu jangan cerita terhormat dasar karakter budaya itu sendiri, yakni yang pertama, proses belajar, berarti itu dinamis. Berangkat dari definisi karakter budaya tadi, apabila tim pemerintah menganggap karakter budaya bangsa luntur akibat globalisasi, bukankah hal ini merupakan hal yang kontradiktif dengan karakter budaya itu sendiri? Kata kunci yang kedua dewan juri yang terhormat yakni globalisasi, yang berarti proses mendunia. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan bukan merupakan suatu hal yang diwariskan secara biologis, namun dengan cara bersosialisasi. Sedangkan definisi postmodern secara garis besar mempercayai tidak adanya kebenaran tunggal yang valid di alam semesta. Sejalan dengan sifat dan karakter budaya itu sendiri yang dinamis, maka postmodern ini semakin menguatkan bahwa karakter budaya tidak serta-merta akan hilang hanya karena globalisasi. Jadi, sekali lagi kami tegaskan ulang, poinnya adalah karakter budaya bersifat dinamis dan tidak akan memiliki kebenaran tunggal dalam penciptaannya, sehingga globalisasi justru dapat membuat karakter budaya semakin berwarna dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, kami, tim kontra, secara tegas menolak mosi ini dengan paparan dasar argumentasi tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini kita hidup di era transisi dari revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0, yang artinya kita semua hidup dalam percampuran antara kehidupan teknologi digital dan juga manusia. Tentu menafsirkan dari hal tersebut,
Kita hidup di era zaman di mana manusia berhidupan dengan kebudayaan, karena kebudayaan sendiri merupakan produk yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia itu sendiri. Jadi jelas bahwa secara definisi kebudayaan dan perkembangan zaman ini tidak dapat dipisahkan dari globalisasi maupun teknologi. Ya, jadi itu adalah restoration debate ya. Contohnya ini, kemudian casual debate. Nah, ya. Ini dia. Kita bisa santai lihat ini ya. Bagaimana cara Anda menerapkan kepada masyarakat Anda ini sebagai Najwa Shihab? Nggak paham pertanyaannya apa sih menerapkan pada masyarakat Anda Najwa Shihab? Maksudnya paham nggak pertanyaannya apa? Coba penonton juga nggak paham. Coba diulangi dulu. Maksud saya, Anda kok bisa mendapatkan karakter yang begitu hebat di masyarakat? Bagaimana itu Anda mendapatkan karakter yang tegas seperti ini? Itu maksud saya. Silakan. Apa? Bukan karakter sih, kan bukan main film. Maksudnya karena kan pembawa acara siapapun itu, host gitu ya, Penity Rose, Deddy Kobulet, itu muncul. Jadi kalau muncul di acara, apalagi acara yang ada embel-embel nama, ya dia menjadi dirinya sendiri. Iya. Jadi bukan karakternya. Tapi Jadi bukan permainan. Saya nggak terima kalau Anda bilang saya ini permainan. Ini bukan karakter. Ini betul-betul saya seperti ini. Sabar. Kita rehat dulu. Belum. Orang belum ditanya. Belum. Oke. Pertanyaannya nggak jelas terus. Maksud saya, Dia harus jelas dong. kalau saya menonton itu ya di salah satu televisi, Anda kok tidak pernah kalah dalam ngomong. Kenapa? Nah ini salah lagi nih Kang Deddy. Salah. Salah Jadi kan? begini. Kang Deddy. Ya kan Deddy Kobulet. Jadi begini Mang Oding, harusnya Mas Deddy. Karni. Iya, Kita rehat dulu. Yang dimaksud Najwa Shihab ini mungkin kenapa dia kalau berdebat itu bisa mengarahkan pertanyaannya begitu. Ya maksud saya itu akurat. Namanya juga manusia selalu salah. Tolong maafkan ya. Kita rehat dulu. Rehat dulu. Ya. Kita aja belum ditanya. Jadi masing-masing tuh memang punya ciri khas sendiri-sendiri. Oke. Iya, dan bukan menang kalah sih. Jadi kalau nanya, soalnya kan sering kali kan saya wawancaranya politisi. Betul. Nah, politisi itu tuh orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan. Oh. Atau terkadang melebih-lebihkan maksud kepentingannya. Oke. Jadi kalau wawancara polisi ya begitu. Tapi kalau wawancara waktu itu kan sempet ada tuh komedian terkenal banget waktu itu sempet ke Mata Najwa. Datang ke Najwa. Datang, nggak tahu mungkin pernah denger ya namanya. Pernah. Belum dong, buat udah bilang pernah. Emang siapa? Saya pernah nonton. Nah, tapi kalau wawancara komedian misalnya itu lain lagi. Oke, siapa? Kayak waktu itu wawancara Kang Sule kan, adalah orang mana gitu. Ada orangnya mau siapa pilih? Nah itu lain lagi, gitu sih Pak Karmi. Untuk Penity Rose. Ngeliatnya nggak usah sinis gitu dong. Ini kan udah berbawa. Ya, nanti dilihat sendiri ya videonya sampai habis. Ya itu adalah casual debate ya. Kemudian ada lagi gaya debat itu Royal British Style, ada American Style, ada Australian Style ya. Jadi kalau Royal British itu tim satu afirmatif ya, menyampaikan pendirian disertai argumen sebagai representasi pendapat. Jadi yang pertama presentasi dulu, yang kedua negatif, melakukan hal yang sama, open discussion, giliran penonton mengajukan pertanyaan kepada tim afirmatif ataupun tim negatif ya. Kalau American Style dua tim, tim pro afirmatif dan tim kontra, namun bedanya orang pertama dari tim alternatif menyampaikan pendirian disertai argumen
sebagai representasi pendapat, kemudian ditanggapi langsung oleh orang pertama dari tim 2 negatif. Menanggapi statement orang pertama dan tim 1 afirmatif. Selanjutnya barulah open discussion. Kalau Australian style terdiri dari 2 yang beranggotakan 3 orang dari 2 grup. Bedanya adalah akan ada undian yang menentukan siapa yang menjadi tim afirmatif dan siapa yang menjadi tim negatif. Ya, sehingga nanti tiap-tiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendirian dan argumennya. Selanjutnya barulah discuss dibuka kepada publik. Ya, ini adalah. Nah, kemudian argumen dalam debat. Ya, itu harus ada 2 elemen yang harus dikuasai oleh anggota tim, yaitu premis dan kesimpulan. Karena 2 elemen itu merupakan komponen yang harus dikuasai oleh masing-masing anggota. Premis itu adalah pernyataan atau argumen dasar yang digunakan sebagai fondasi untuk membangun kesimpulan dalam sebuah debat. Ya, jadi berfungsi sebagai landasan dari argumen yang dikembangkan. Komponennya apa? Pernyataan fakta adalah informasi yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi yang digunakan untuk mendukung premis, ya, atau mendukung pernyataan atau argumen dasar itu. Misalnya data statistik atau informasi empiris. Ya, kemudian komponen yang kedua adalah argumen logis, hubungan sebab akibat yang menjelaskan bagaimana premis mendukung kesimpulan. Argumen ini harus rasional dan konsisten. 3 adalah sekali lagi dari awal adalah perlu contoh dan bukti. Jadi contoh konkret atau bukti yang mendukung pernyataan fakta dan argumen yang logis. Ya. Nah, implementasinya apa? Jadi ini adalah komponen-komponen yang tadi kita pelajari, relevansinya, ya. Maka implementasinya dapat setiap anggota tim harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan premis. Jadi menyusun argumen yang solid dengan fakta dan bukti yang mendukung, ya, serta memastikan argumen tersebut logis dan koheren, menyimpulkan dengan tepat dan menanggapi argumen lawan. Ya. Nah, ini premis ini ada yang mayor, ada yang minor. Jadi mayor itu penalarannya deduktif, ya, atau penalaran induktif, ya. Kalau minor adalah jadi sebaliknya. Jadi kalau mayor deduktif, maka minornya induktif dan sebaliknya. Maka kita ambil kesimpulan yang sama. Nah, ini sekarang saya beri contoh di sini, ya. Premis ini. Bapak Ibu mengetahui nggak tentang Keisha Lefronka, artis penyanyi nih. Jadi di sini premis kan ini, ya. Ya. Jadi kita merumuskan premis ini adalah menyusun argumen yang solid dengan fakta dan bukti yang mendukung serta memastikan argumen tersebut logis dan koheren. Ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan ini, premisnya adalah Keisha Lefronka menurut Bapak Ibu ini artis yang bagaimana? Pernah mendengar, pernah membaca, atau pernah melihat di televisi, atau pernah melihat di YouTube, atau gimana? Keisha Lefronka. Belum ada ya yang pernah lihat ya? Oke, saya putar artis ini. Lebih kencang.
Nah, Bapak Ibu, gimana setelah melihat video ini mengambil sebuah kesimpulan atau premis yang bagaimana? Artis ini yang bagaimana? Halo? Artis yang suka vals, Pak. Lo suka vals, oke. Suka vals. Orangnya kira-kira gimana, Bu? Lembut, Ceria ya, Pak. gimana? Bu Siti? Ceria. Ceria, oke, oke, ceria, oke. Yang Dia lainnya? juga pernah main film kan, Pak, layar lebar. Layar lebar. Nah, ini yang saya nggak tahu kalau ini. Mohon maaf, Bu. Iya kali ya, pernah ya. Tapi sepertinya saya Pernah belum. bareng itu, Pak, Bayuska, anak-anak. Oh, ya ya, Bayuska, iya, iya. Bayuska, Bayuska. Oke, oke, oke. Bayuska Selamat ini siang, Pak. orang Malang, ya. Gimana, Bu? Main Sekawan Limo juga. Oh, gitu ya, pemain film juga. Nah, orangnya gimana? Lembut atau gimana? Pernah ada kasus, Pak, tentang Nah, attitude. Nah, itu dia Bu Siska. Bu Siska sudah mulai punya data. Jadi, kalau kita lihat ini orangnya pemain film gitu ya. Kemudian kelihatan kalau pas nyanyi ini orangnya lembut ya, santun ya, ramah gitu. Nah, Bu Siska betul. Ternyata dia ada sebuah kasus bahwa ternyata di balik kecantikan ini ternyata ada sesuatu yang ternyata kita bisa klaim itu salah. Kita menolak dakwaan itu bahwa dia adalah orang yang memang lembut, misalkan. Setelah melihat ini banyak banyak yang tahu bahasa Malang nggak sih, Bapak Ibu? Tahu, Pak. Tahu ya, Bu ya. Ada bahasa Malang yang bahasa umpatan tapi terkenal di Surabaya dibuat untuk nasi goreng. Tahu nggak ya? Yang di Surabaya nggak ada ya. Jadi mohon maaf, nggak apa-apa ya. Saya bilang ada satu umpatan nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Jadi hurufnya itu JANCUK, ya hurufnya itu JANCUK. Itu adalah umpatan paling kasar di Surabaya dan Malang ya, terutama di Surabaya sih dan Malang karena masih satu wilayah dengan Surabaya di Jawa Timur, maka umpatan itu masuk di apa namanya terimbas ya. Tapi kalau pengucapannya itu lucu kayak Bayuska beda. Bayuska itu kalau ketemu sahabatnya, "Hei, ya apa kabar, Cuk?" Gitu ya. Jadi, "Ya apa kabar, Cuk?" Itu eh, ternyata kita bisa melihat kedekatan yang sangat dekat antara si Bayuska itu dengan sahabatnya ya. Tapi kalau yang diucapkan ini ya emang ada bercandanya sih. Tapi terasa banget kata-katanya itu yang membuat kita mengetahui bahwa orang ini bukan orang yang lembut, orang ini bukan orang yang santun gitu ya. Setelah kita melihat video berikut ini kita lihat ya. Kita perhatikan dengan seksama yang pertama ini. Setelah dia merasa kepanasan, maka dia bilang kata-kata umpatan tadi. Dan ditiru sama penonton. Ada yang mencintai dalam diam? Panas banget, Cancuk.
Kalian masih semangat? Iya, itu ya. Mantap banget dia bilangnya ya. Jadi bukan kayak Bayuska yang kayak bersahabat itu ya. Yang kedua juga sama ini ya. Ini sampai ada kata-kata aku iso dewe cuk gitu ya. Jadi ya oke. Aku itu gak apa-apa gak Amerika, aku bisa dewe cuk. Iya. Nah, yang ini yang tadi Bu Siska ya tadi ya, yang bilang ada satu kasus pada saat dia diwawancara. Nah, ini ternyata ini ya jadi masalah dan netizen semuanya nyerang dia. Mambu. Gini ya, idol tuh ya, mulutnya nggak terlatih ya. Oh, harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang gitu kan. Kamu nggak PR trained deh? Oh, emang kamu PR train ya? Enggak lah, karena aku bukan idol. Emang kalau nggak idol nggak harus PR train, tapi idol harus. Harus dong. Kenapa dibeda-bedain begitu sih? Karena julukannya idol, idola. Itu hanya julukan coy. Kita ini manusia biasa. Sama contoh, presiden juga julukannya presiden. Iya, tapi itu kan manusia. pekerjaan. Iya, lalu aku harus apa? Bekerja. Apa sih? Sebagai idol. Ya, itu ya disebut ternyata inilah. Jadi bahwa dia adalah seseorang yang lembut, dakwan itu bisa ditolak karena ternyata bukti menjelaskan itu semua. Ya, ini contoh. Contoh kebetulan sebagai contohnya adalah Keisha Lefronka. Saya suka juga. Jadi kalau dia meskipun tadi Bu bilang nadanya kadang sumbang gitu ya. Jadi nada tinggi kadang ya nggak bisa ya, dia seenaknya gitu ya. Tapi penggemarnya luar biasa. Di Malang, ini kebetulan anak Malang, arek Malang, rumahnya di Sawo Jajar ya. Tapi pada saat dia live gitu, ini yang paling kiri itu di Preston. Preston itu dekat sama Institut Asia, jadi turun di Sudimoro itu di situ ada tempat futsal ya, di sekeliling itu ada tempat mungkin 6-7 tempat futsal. Salah satunya ada tempat ini yang dipakai live si Keisha Lefronka. Preston namanya, Preston Cafe. Sebelahnya ada rooftop yang di lantai 5 dari sebuah hotel yang sekarang ini jadi tujuan banyak anak muda, namanya Murako. Itu adalah kalau kita di situ bisa melihat view Kota Malang 360 derajat. Ya, oke. Itu adalah klaim itu ternyata setelah melihat bahwa ada beberapa hal ya, maka kita bisa membuat sebuah conclusionnya bahwa klaim itu ternyata bisa salah gitu ya. Klaim itu bisa salah berdasarkan bukti ya, berdasarkan dasar atau alasan, bahkan berdasarkan impact juga ya, dan tanggapan atau bantahan. Jadi ternyata dengan tanggapan atau bantahan. Ini contoh ya, apa namanya, mestinya di skenario seperti yang diharapkan, tetapi karena keceplosan ya, maka klaim itu menjadi apa namanya, menjadi tidak seperti klaim yang diharapkan oleh si Ari Lasso dan Ahmad Dhani di awal. Ini juga diwawancara sama Mas Wasihab, kita lihat. Waktu aku sembuh pertama, ya Dhani ke rumahku, bawain aku hadiah lah gitu. Bawain aku hadiah. Ada yang tak ternilai? Tak ternilai. Apa itu? Yang dikerjakan selama dia di penjara. 1.800 lagu. Lengkap dengan video klipnya. Lagu yang pernah dibawakan? Bukan, lagu bule. 1.800 lengkap dengan video klipnya, audionya kualitas CD. Dari Mas Dan itu? Ya, dia ngerjakannya selama di penjara. Kok bisa Mas di penjara ngerjain itu? Kirim orang. Oh. Tahu. Ini orang yang sering inspeksi penjara. Iya. Apa-apa. Paham. Ya, itu ya. Klaim yang ternyata apa namanya,
ketahuan bahwa ternyata Ari Lasso sering ke penjaranya si Ahmad Dhani. Ya, jadi eh, ada counter claim. Jadi setelah klaim ada counter claim berdasarkan eh, bukti, ya, berdasarkan evidence. Ya. Nah, klaim bahwa beberapa lagu, ini contoh lagi ya, beberapa lagu itu kalau kita lihat yang gampang-gampang untuk bisa dihafal dan gampang untuk bisa eh, apa namanya iramanya diikutin gitu ya. Ternyata anak-anak sekarang itu justru suka yang lirik-liriknya itu panjang, sulit, tapi mereka bisa nyanyi. Saya nggak bisa. Saya bolak-balik mencoba untuk niru nggak bisa. Nah, salah satunya contohnya ini. Ini klaim bahwa lagu yang kata-katanya gampang, mudah ya. Kayak Ari Lasso tadi kan mudah banget gitu ya, gampang ditiru gitu ya. Ternyata anak-anak sekarang ini nggak seperti itu. Ini contohnya. Ya. Nanti bisa didengerin itu kata-katanya, waduh, wis angel katanya anak-anak sekarang ya. Jadi saya nyobain beberapa kali nggak bisa tepat di not-notnya gitu. Jadi kalau tadi Bu siapa tadi nyampaikan false, nah itu dia. Jadi tidak pas ya. Nah, jadi itu adalah kalau kita membuat sebuah klaim ternyata bisa ada counter claim ya. Ini disampaikan ada argumen for yes juga argumen for no ya. Main poinnya apa? Argumennya apa? Kemudian proof atau buktinya apa? Maka kita bisa membuat map dari argumen itu. Nah, nah, di sini sebuah contoh bahwa bukti ya ini adalah contoh untuk mendukung argumen. Ini ada bukti satu, data dari studi di Meksiko, kedua statistik dari Inggris, kedua studi kasus dari produsen minuman. Ya, akhirnya poin utamanya adalah ini adalah kekuatan argumen ini. Efektivitasnya adalah teknik BAP adalah alat yang sangat berguna dalam untuk menyusun argumen secara efektif dan mempresentasikan dengan cara yang terorganisir dan persuasif ya. Jadi setelah kita punya apa namanya argumen, nah, maka argumen map ini akan menjelaskan sebagai alat strategis yang digunakan dalam debat untuk membantu membangun, mengorganisir dan mengkomunikasikan secara jelas dan efektif. Map merupakan singkatan dari main point, argumen, dan proof. Pendekatan ini memudahkan debater dalam menyusun argumen dengan cara yang sistematif dan persuasif. Ya, jadi ada main pointnya, ya poin utamanya apa, kemudian argumennya apa, dan ada terkait proof atau bukti. Ya, nah ini sekali lagi sama musik lagi contohnya ya. Untuk mencontohkan argumen map ini saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah klaim saya adalah band yang paling saya suka. Jadi mulai saya kecil sampai sekarang sudah punya cucu nih, saya masih ingat ya Bapak Ibu, cucu saya 1 gitu ya. Saya sangat suka band ini karena band ini secara proof, secara bukti memang vokalisnya bagus, suaranya bagus. Permainan dari alat-alat band yang mereka mainkan juga bagus, ya. Intonasinya bagus, paduan suaranya bagus, ya. Nah, ini apakah benar apa enggak? Ya, klaim saya ini kita bisa lihat. Ya, nanti klaim saya ini boleh dibantah sama Bapak Ibu bahwa ini adalah band yang luar biasa hebat. Bahkan saya bisa menyebut ini nomor 1. Ini band nomor 1 secara vokal nomor 1, vokal grup itu nyanyi bareng-bareng juga nomor 1. Cara memainkan alat bandnya juga nomor 1. Nah, itu ya. Kita lihat.
klaim saya itu tadi benar apa enggak, silahkan Bapak Ibu untuk setelah video ini bisa nyampaikan. Oke. Ya, gimana Bapak Ibu? Bagus Pak, Queen Pak. Pak. Oh iya Bu, Bu siapa tadi? Barli. Bu Barli. Gimana Bu, suka? Itu nama bandnya apa dong? Queen. Yes. Judul lagunya apa? Somebody to Love. Yes. Vokalisnya siapa? Freddie Mercury. Waduh, hebat. Gitarisnya siapa namanya? Nggak tahu Pak itu. Ayo, selain Bu Bardiani yang lain tahu gitarisnya namanya siapa? Pak Anom? Pak Reza? Pak Kiki? Kurang tahu, Pak. Enggak Cuman tahu ya, tahu Pak? vokalisnya. Oh, tahu vokalisnya doang. Oke, nanti bisa dicari di Mbah Google atau di ChatGPT bisa Brian May ya. Tulisannya BRIAN Brian MAE ya. Itu adalah gitarisnya Queen. Banyak lagu-lagunya selain Somebody to Love tadi itu ada Bohemian Rhapsody, Mama, Another Bite, Kenapa Pak? We Are the Champion yang sering dipakai. Yes, betul. We Are the Champion itu kadang kalau di seminar itu atau ada sebuah kejuaraan itu biasanya penganugerahan juara itu adalah lagunya Queen. Betul. Jadi ada Another by the Dust ya dan lain sebagainya. Luar biasa. Saya dari kecil, saya dari apa ya? Dari SMA apa SMP kali ya, itu sudah seneng sampai sekarang. Nggak bosan-bosan. Itu artinya apa? Kalau tadi kita belajar bahwa pada saat kita tampil kayak Ari Lasso, kayak Queen ini tampil di stage, kemudian di depan itu ada audiens, kita bisa mempengaruhi ya, dan akhirnya si penonton bilang klaimnya, wah keren bandnya, mainnya bagus. Tapi si Queen ini bisa mempengaruhi dari kita masih muda sampai seperti saya ini, sampai sudah punya cucu, tetap saya bilang nomor satu adalah Queen. Ada emang band yang lainnya Genesis dan lain-lainnya, tetapi saya tetap menyebut adalah Queen yang number one. Nah ini yang luar biasa kalau ternyata berdasarkan data yang luar biasa hebat, maka sampai kapanpun klaim itu ternyata banyak orang akan menyetujui klaim yang telah dibuat. Ya. Nah, terkait klaim itu kita lanjut ada 30-30-30-10 ya. Ini adalah maaf Bapak Ibu sambil flu ini ya. Yaitu adalah pada saat meskipun Freddie Mercury seperti Ari Lasso itu, jadi Ari Lasso pada saat di ITS itu kalau Queen tadi itu memang sudah benar-benar dia manage sempurna ya, jadi sudah istilahnya dia tidak hanya nyanyinya rundownnya gimana, tapi dia sudah punya breakdown script atau script breakdown setiap ini apa yang tampil, lampunya harus gimana, kemudian drumnya harus solo, kemudian dia si Freddie Mercury terakhir itu pakai piano dan terakhir dipukul sama tinjunya gitu ya, itu adalah breakdown script ya. Tetapi si Ari Lasso di ITS tadi dengan cara ngomongnya dia terakhir adalah mengajak berinteraksi. Ini dia pakai ini 30, 30, 30 dan 10 ya. 30 pertama adalah mendengarkan dan menganalisis gimana sih audiennya ini ya. Kemudian yang kedua adalah mengorganisir pikiran dan mencatat. Oh, ternyata penonton wanitanya ada, makanya dia minta untuk muncul. Oh, ternyata penonton prianya juga mau ya. Akhirnya muncul bersama-sama. Jadi dia akhirnya menyusun respon untuk mengajak wanita dan pria itu bernyanyi bersama, dan dia bilang bahwa terima kasih sudah menghafal lagu saya, pandai-pandai, tetapi yang paling hebat adalah sudah semuanya bisa menghafal lagu saya. Itu adalah 30 detik untuk menyusun respon itu tadi. Ya, jadi buatlah argumen yang terstruktur yang secara langsung
apa namanya, bahwa itu nantinya si audien itu tidak suka sama dia karena dia itu bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ari Lasso tidak pandai berkomunikasi, tidak seperti vokalis lainnya, tetapi ternyata dia bisa seperti itu, ya. Kemudian dia 10 detik itu dalam memeriksa dan memperbaiki adalah bagaimana audien itu ternyata setelah dilempar dengan dia berkomunikasi ternyata bagus, dan endingnya adalah klimaksnya itu adalah yang 10 detik itu adalah 30 30 30 10. Jadi 30 30 30 10 itu adalah seperti ini yang kita bisa lakukan, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan pada situasi apapun, ya, model ini. Jadi pada saat kita ketemu dengan orang di depan kita yang tidak kita kenal, ketemu dengan orang yang luar biasa pengaruhnya ke kita, dan bagaimana kita membalik pengaruhnya untuk dia terpengaruh kita, itu bisa dengan model seperti ini, ya. Kalau ini ada lagi adalah 10 10 10, ya. 10 10 10 ini adalah bagaimana kita 10 detik mendengarkan, 10 detik menganalisis, dan 10 detik merespon. Jadi lebih hebat dari yang tadi itu. Kalau ini kan 30 30 30 10, ini 10 10 10. Ya, jadi mendengarkan, menganalisis, merespon, ya. Kemudian ada lagi kalau dikaitkan dengan perencanaan adalah 10 tujuan, 10 strategi, dan 10 langkah, ya, untuk mengidentifikasi langkah-langkah kita, ya. Kemudian ada lagi terkait dengan bagaimana kita mengorganisir aktivitas, itu bisa pakai 10 menit, 10 aktivitas, dan 10 evaluasi, ya. Jadi ini kita bisa pakai sebagai dasar untuk melakukan yang efektif. Kemudian ada lagi adalah tadi itu 10 10 10, tapi ada 1 meter, 1 inci, dan 1 senti, ya. Ya, jadi 1 meter, 1 inci, dan 1 senti, ya. 1 meter adalah cara seseorang tampil secara ini sudah saya sampaikan sih sebenarnya di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya, tapi ternyata di sini juga disinggung lagi adalah bagaimana 1 meter itu secara personil kita itu tampil secara fisik atau penampilan luar, ya, seperti body language, ya, itu bisa membentuk citra atau persona mereka. Jadi bisa membentuk kita semuanya ini. Kemudian 1 inci, ya, itu bahwa sedikit saja perasaan atau emosi yang ditunjukkan oleh seseorang dapat memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap orang lain. Meskipun hanya sedikit, perasaan atau emosi yang tulus bisa mengenali cara orang merespon atau terpengaruh. Jadi kalau kita tulus dalam jarak yang seperti yang disampaikan untuk influence ini, maka kita bisa mempengaruhi orang itu kalau kita memang bisa mengatur emosi kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengatur emosi kita, malah dia terpengaruh menjadi negatif dan akhirnya menjadi tidak terpengaruh kita malahan, gitu, ya. Kemudian 1 sentence of speaking performance menunjukkan bahwa 1 kalimat atau cara seorang berbicara bisa menentukan kualitas atau kesan dari penampilan kita. Kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya adalah kalimat yang bagaimana yang kita harus ucapkan agar orang itu menjadi terpengaruh oleh kita. Jadi ini kaitannya adalah mempengaruhi. Jadi dalam debat itu adalah mempengaruhi. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana kita itu menjadi sebuah sosok yang diperhatikan. Tapi kalau di sini lebih jauh lagi adalah mempengaruhi. Jadi tidak hanya diperhatikan tetapi mempengaruhi. Nah, hari ini kita banyak lihat musik, ya. Tadi itu adalah Queen, ya, tokoh yang memang saya suka banget dari kecil sampai sekarang. Ada 1 artis Indonesia yang saya juga suka setiap dia nonton, setiap dia menyanyi dimanapun, asal dekat, ya. Pokoknya di Malang saya tonton, di Surabaya pokoknya di Jawa Timur saya tonton. Tapi kalau di Jakarta enggak lah. Tapi kalau di Jawa Timur saya akan lihat dia, aura dia. Jadi yang disebut adalah 1 sentence of speaking performance. Ini dia lakukan, ya.
one inch of feeling creates influence, dia lakukan juga di video itu. Orang yang di video itu. Kebetulan video ini hanyalah salah satu contohnya. Kemudian one meter create persona, dia juga lakukan. Ya, cuman video ini salah satu aja sih. Ya, saya suka banget sama dia, orangnya humble. Ya, siapapun yang menyapa dia, dia balas. Ya, orang yang sangat baik, orang yang sangat humble, dan orang yang penuh pesona secara pribadi luar biasa dan secara skill luar biasa pada saat dia menyanyi. Saya kalau lihat ini juga jadi tersentuh ya. Kadang kalau malam gitu lihat sendiri, kadang ya kalau bahasa Jawa itu merebes mili gitu ya. Luar biasa, artis ini luar biasa. Ya, dan kata-katanya itu adalah di awal lagu dan di akhir lagu itulah salah satu bagaimana cara mempengaruhi audiens, ya, bagaimana audiens menjadi di pihak Glenn Fredly, ya. Oke, kita di pembahasan yang saya munculkan wapresnya bukan presiden, calon presidennya, ya, maka kita harus yang pertama adalah confidence, ya. Jadi pasanglah maaf ya, pasanglah wajah datar dan percaya diri dan jangan menunjukkan kegugupan. Kegugupan itu tadi muncul di Muhaimin. Kata-katanya dia kelihatan gugup sampai akhirnya mic-nya jatuh. Ya. Itu adalah salah satu bahwa dia tidak percaya diri. Ya. Jadi ketika menyampaikan statement ada beberapa katanya tadi double gitu ya. Jadi tetap gunakan intonasi yang tepat ya. 70% mid tone dan 30% high tone. Jadi nada keras atau nada tinggi itu 30% aja. Jangan justru yang banyak yang 70%. Yang ketiga adalah jangan terpancing emosi dan menunjukkan lonjakan emosi yang berlebihan ya. Kemudian berikutnya adalah gunakan teknik calm loud determination ya. Terutama saat lawan sedang dalam posisi shoot the statement and emotional unstable. Jadi pada saat itu maka Gibran ini cerdik dia. Jadi dia mempergunakan itu dengan pakai teknik KLD ini. Ya. Pada saat si Muhammad dalam posisi yang shoot that statement in emotional unstable. Ya. Kemudian ada jeda waktu, jadi apa yang dilakukan gerakan-gerakan. Jadi Gibran ini sebenarnya orang kecil, orang muda yang dianggap sepele, tetapi dia sudah pakai teori ini ternyata. Ya, dia sudah pakai. Kemudian adalah analitik. Ya tadi itu 30-30-10 ya dengan cepat saat lawan berbicara. Jadi bagaimana kita bisa melihat lawannya ngomong apa, di datanya gimana dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah manfaatkan waktu dengan baik untuk mendapatkan poin-poin dari pain point dari lawan, painnya ya. Terutama ketika lawan menjelaskan tidak sesuai porsinya atau berputar-putar tidak tentu arah ya. Jadi hal negatifnya nanti apa yang kita bisa melihat dari kelemahan lawan itu untuk menyusun jawaban kita yang mengalahkan dia ya. Kemudian gunakan ground yang kuat, klaim warrant dan backing yang jelas. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan yang rancu karena ini akan melemahkan statement kita. Jadi kita harus benar-benar data itu kita harus analisa secepat mungkin dan sekuat mungkin untuk mengalahkan lawan bicara kita jika kita berhadapan face to face seperti Muhaimin dan Gibran tadi. Kemudian berikutnya adalah detail. Ya, premis dan pelana yang tepat dari teknik 30-30-30-10 tadi ya sampai kemudian ada lagi adalah 10-10-10 tadi ya. Kedua, jangan terlalu banyak mengambil data support atau value karena akan membuat kita kebingungan ketika akan melakukan claim encounter ya. Jadi fokusnya pada premis primer. Jadi apa sih hal yang kita harus counter dari klaimnya dia.
Jangan semuanya, jadi yang paling utama dulu. Tapi kalau kita mempunyai waktu yang cukup, kita bisa melihat premis yang lainnya. Selain premis primer yang kita dapatkan dari yang diungkapkan lawan debat kita. Ya. Kemudian dengan struktur piramid KRE yang kita pelajari tadi. Ya. Kemudian influence, yaitu, nah ini tadi saya bilang bahwa ini 30-30, kemudian gunakan 10-10-10 ketika menyampaikan argumen penting. Ya. Tujuannya adalah determinasi lawan dan membuat lawan terpancing emosi sehingga akan jauh lebih mudah mematahkan argumennya tanpa harus tersulut. Jadi Gibran pakai ini pada saat dengan Profesor Mahfud ya. Bapak terlalu berputar-putar padahal saya ingin jawabannya ini ya. Kata-katanya sedikit tetapi dia pakai 10-10-10 ini ya. Kemudian dia pelajari gerakan dan gestur lawan. Mungkin tidak di video tadi Gibran lakukan mencari mencari sesuatu di sekitarnya Prof Mahfud kalau nggak salah ya, saya ingat itu adalah strategi ternyata. Gila, itu ternyata anak-anak muda itu punya strategi itu yang strateginya kayak dari Jepang itu loh. Jadi istilahnya apa gitu, ternyata memang itu strategi anak muda gitu ya. Jadi itu adalah sebuah kode yang anak muda tahu, lihat loh, ini gue bisa menang lawan gue gitu ya. Jadi intinya seperti itu ternyata kode ya. Yaitu dengan pelajari dengan gestur, dengan body language kita ya. Jadi mengeluarkan gerakan tubuh yang tidak penting seperti menggaruk, bergerak ke kanan. Oh, sorry, kalau ini adalah lawan bicara kita itu sudah melakukan hal-hal yang tidak penting, itu kita bisa menyerang dia pada saat dia sudah melakukan ini, berarti dia sudah ragu-ragu, dia sudah patah semangat, dia sudah mungkin mulai mengaku kalah, tetapi tidak kelihatan dari kata-katanya, tapi kelihatan dari gerakan tubuhnya, tapi dia sebenarnya sudah mengaku kalah, tetapi kata-katanya masih fight, tapi gerakan tubuh itu memperlihatkan seperti itu, sehingga kita bisa determinasi untuk semakin mengalahkan lawan bicara kita, gitu ya. Mengalahkan dengan gerakan juga dari kita, gitu. Ya, ini adalah influence. Bagaimana kita dengan kata-kata, dengan body language kita bisa mengalahkan lawan debat kita. Nah, akhirnya adalah apa? Agresif. Ya, terakhirnya. Jadi Gibran tadi juga contohnya dia sudah agresif untuk, loh, yang saya tanya ini, yang ini, nah, gitu. Jadi dia sudah mulai agresif. Ya. Jadi inilah saat yang biasanya ditunggu oleh argumentator, di mana kondisi influence sudah sangat kuat dan lawan sudah berputar-putar ketika menjelaskan. Prof Mahfud tadi berputar-putar tadi. Jadi patahkan statementnya dengan klaim-klaim primer yang sudah disiapkan. Ya. Tapi ingat jangan serang pribadinya, personalnya. Yang bisa diserang adalah pernyataannya. Dan itu sudah dilakukan oleh Gibran. Ya. Saya di sini tidak condong terhadap pilihan partai nomor 1, 2, atau 3. Tapi yang saya sampaikan ini adalah dari masing-masing person yang debat itu ternyata dia sudah melakukan teori ini gitu. Ya, kemudian jawablah, encounterlah dengan tenang ya. Jadi kalau pada saat ternyata emosi kita naik, berhentilah dahulu. Kalau kita sudah, waduh, aku kok ini kalah ya, aku harusnya gini, maka berhentilah dahulu dan ambil nafas, karena saat itu adalah perasaan akan lebih mendominasi. Jadi pada saat kita mengutarakan, pada saat emosi, itu biasanya perasaan lebih mendominasi daripada logika, daripada analisa berpikir kita. Ya. Jadi harus berhenti dahulu. Nah, itu. Habis. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Lagunya judulnya apa? Penuh hati, Pak. Widuh, Bu Wiji keren. Hebat. Penyanyinya siapa, Bu Wiji? Roni Parulian, Pak. Waduh, luar biasa. Bu Wiji benar-benar anak zaman now ya. Saya aja baru mungkin sebulan aja Bu ngerti ini. Loh,
ini kok lagunya kayaknya ini lagu lama ya Bu Wiji ya sebenarnya ya. Bener nggak sih? Iya Pak, sebenarnya lagu ini lama, cuma Nah, baru hit dia lagi Pak. iya, ternyata kok tak inget-inget ya. Saya lihat di ini nih, di salah satu kampus juga diundang sama teman-teman. Ini, wah, kok semuanya pada bisa. Tak lihat di radio-radio juga sering diputar. Ternyata ini adalah si Roni Indonesian Idol. Ya, dia ranking 5 kalau nggak salah. Dia ranking 5, juaranya Salma. Yang nomor 2 Salsabila, nomor 3 siapa ya? Dia nomor 5 kali ya. Tetapi ternyata dia bisa membuat menjadi dikenal karena lagu. Ya, lagu ini ternyata bisa mempengaruhi cocok dengan tampilannya dia, cocok dengan suaranya dia. Ya. Nah, ini salah satu bahwa mempengaruhi itu tidak harus dari kita, ya, tetapi dari di luar kita itu, asalkan di luar kita itu ternyata cocok dengan apa yang kita maui atau kita akan tampilkan atau kita akan presentasikan atau kita akan sampaikan. Ya, jadi orang lain atau pihak ketiga atau di luar kita itu adalah Roni ini lagunya itu ternyata cocok banget sama dia, ya, eh, cocok banget sama suaranya, gitu ya. Nah, kalau yang lainnya apakah bisa contoh Valentino Rossi misalkan, dia akan cocok pada saat menggunakan Yamaha, gitu ya. Mark Marquez ini sama kayak Valentino Rossi ya, pembalap juga. Dia paling cocok ternyata sebenarnya dengan Honda. Dia sudah ganti dengan apa namanya sepeda motor yang lainnya. Ternyata dia sebenarnya juara dunia beberapa kali dengan Honda. Hanya Honda sekarang kalah sama Ducati, kalah sama Aprilia, teknologinya kalah sekarang. Yamaha sama Honda itu kalah sama motor-motor gede dari Ducati dan Aprilia. Itu yang akhirnya membuat si Marc Marquez menjadi tidak hebat lagi, tapi sekarang dia pindah ke Ducati, dia mulai nomor dua, dan mungkin dalam waktu dekat dia akan menjadi juara lagi. Jadi kita bisa hebat, diklaim hebat kayak Ben Queen, dan kita bisa memengaruhi orang lain seperti Marc Marquez tadi, bisa dari diri kita, bisa dibantu orang lain untuk bagaimana kita memengaruhi orang yang lebih banyak lagi. Gitu Bapak Ibu. None can be you and you can know nobody. Your future is on your skill and it's your chance to be for others service you. Okay? Good GPA is not enough. Itu deh. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi banyak konser nih tadi hari ini. Ya Pak Dani, Bu Barliani, Bu Anti, Bu Esi. Konser gratis. Tapi tidak nonton di lokasi. Kenapa, Bu? Lebih seru daripada breakout room. Oh, lebih seru ini ya. Oke, ntar pertemuan berikutnya nggak pakai breakout room, guys. Ya, nanti yang lebih heboh lagi, ya, lebih heboh lagi. Tapi itu lagunya yang lebih seru, Pak. Wah, wah, minta lagu lagi dong, Pak Reza. Ya, serunya gimana dong? Happy Asmara? Ya, yang viral-viral. Siap. Yang viral siapa dong? Happy Asmara ya Pak ya? Bukan ya? Jadul Pak, ada jadul. Oh jadul. Happy Asmara sama Gilga. Cari live langsung Pak. Ya siap. Nanti di pertemuan ini kan pertemuan ke-6 ya Mbak Desti ya? Oke, nanti pertemuan ke-7 kita bikin yang heboh. Ya, tidak hanya konser tapi entah apa nanti, mungkin ada tebak-tebakan juga gitu ya. Nanti gitu ya Pak Anom ya. Boleh Pak, boleh Pak. Apa Gimana Pak? Boleh Pak, biar lebih seru.
Nah, lebih seru. Oke. Nanti ada tebak-tebakan lagi gitu ya. Boleh ada nyanyi juga Pak. Erna biasanya suka nyanyi Pak di kantor. Wow, gitu ya Bu Erna ya. Waduh ini. Enggak, Pak, bohong. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, mungkin nanti di pertemuan ke-7 atau sebelumnya nanti sudah ada guideline yang saya sampaikan terkait dengan UAS yang nantinya dikerjakan Bapak Ibu. Ya, tapi video tadi 4 orang si Dian Sastrowardoyo, Kevin dan lainnya tadi itu yang diwawancara Khairul Tanjung adalah salah satu yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu mengerjakan UAS video tadi. Jadi coba Bapak Ibu lihat, besok kami kirim melalui Mbak Desti ya Mbak Desti besok. Maka di situ Bapak Ibu bisa lihat dari awal sampai akhir untuk mengerjakan UAS selain teori-teori sebelumnya yang kita sudah berikan. Mungkin itu hari ini sudah jam 9:05. Pak Desti silakan, atau barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Bu Barliani, ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Ya, ya Pak Kiki. Mas Reza mau nyanyi katanya. Oh Pak Reza, wah Pak Reza ternyata suka nyanyi nih Pak Reza. Makanya tadi pesen lagu yang paling Pendengar viral saja, ya. Pak. Pendengar, Pak. Pendengar. Siap. Ya, nanti saya atas instruksi Pak Reza saya nanti pasang 1-2 lagu atau konser lagi nanti di pertemuan berikut. Oke, kalau gitu silakan Mbak Desti. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk materi hari ini. Mohon Seru maaf sekali ini Bapak Ibu. sambil flu ini jadinya. Aduh. Ya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Teguh untuk materi hari ini dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah antusias pada perkuliahan pertemuan ke-6. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat bertemu di pertemuan ke-7 minggu depan. Jangan lupa mengisi form review perkuliahan malam ini, nggih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Pak. Teguh. Terima kasih, Pak Mbak Teguh. Desti. Terima kasih, Sampai Mbak Desti. ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu minggu Assalamualaikum. depan. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak Oke, Teguh. terima kasih, Ya, Pak. makasih Pak Kiki. Makasih Pak Iqbar.